Terbatasnya lahan di rumah atau lingkungan sekitar tempat tinggal Anda seharusnya tidak membatasi keinginan Anda untuk tetap memelihara lingkungan hijau. Metode urban farming adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memanfaatkan lahan sempit sebagai tempat bercocok tanam. Salah satu yang sudah mempraktekkan adalah SMA Negeri 21 Surabaya. Metode urban farming adalah salah satu metode dalam bercocok tanam, di mana fokusnya pada pemanfaatan lahan yang sempit di lingkungan sekitar tempat tinggal untuk bercocok tanam. Metode ini memungkinkan seseorang untuk tetap memiliki lingkungan yang hijau, walaupun tinggal di wilayah perkotaan dengan lahan yang terbatas. Salah satu pihak yang sadar manfaat urban farming dan gencar melakukan penanaman adalah SMA Negeri 21 Surabaya. Sudah setahun ini, siswa-siswi di sekolah ini menanam tanaman di lingkungan sekolah mereka dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kelas. Dengan bantuan polybag, tanaman bisa bertahan hidup. Tujuannya sebenarnya di sini kita termasuk dalam mata pelajaran muatan lokal lingkungan hidup. Salah satunya adalah urban farming itu, sehingga siswa bisa memperoleh pendidikan. Sejauh ini kalau kita memiliki lahan yang sempit, kita bisa memanfaatkan walaupun dengan menggunakan polybag yang ada. Manfaat lingkungan hijau sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain berguna bagi kelestarian lingkungan, tanaman-tanaman hijau juga berperan menyelamatkan ekosistem dan memberikan manfaat bagi pemilik tanaman. Dari Surabaya, Priska Niken, Francelino, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai metode urban farming ini, di studio telah hadir Doni Kristiawan sebagai penggiat lingkungan tunas hijau. Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi. Ya, dan juga sudah ada Triana Wahyuni, siswa SMA 21 Surabaya. Selamat pagi Mbak Triana. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya ke Mas Doni terlebih dahulu nih Mas. Untuk urban farming ini tadi memanfaatkan lahan sempit gitu. Sebenarnya bagaimana sih Mas cara melakukannya? Jadi betulnya kalau urban farming itu kan ini, karena posisi kita di kota, untuk bercocok tanam kan hal yang mustahil, nggak ada tempat. Akhirnya bagaimana kita bisa tetap bercocok tanam dengan lahan yang ada? Kita gunakan media seperti polybag. Ini ada sebuah contoh. Jadi mungkin kalau kita pernah tahu bahwa tanaman kubis itu kan kita tahunya cuma ada di desa, ditanamnya di tanah gitu kan. Tapi ternyata dengan media polybag pun bisa juga tumbuh seperti ini. Dan ini kita tanamnya juga di Markas Tunas Hijau sebagai media pembelajaran buat adik-adik sekolah lain yang kebetulan sedang bermain ke tunas hijau. Sebenarnya apa manfaat yang bisa diambil dari urban farming itu sendiri gitu? Jadi jelas dengan tidak adanya lahan, kita tetap bisa bercocok tanam dengan media-media yang ada. Jadi ini untuk mengakali tempat yang terbatas saja. Kalau manfaat jelas kita bisa dapatkan manfaat dari kalau ini sudah bisa dipanen, bisa dimakan, atau kalau seandainya ini bisa juga untuk dijual. Tapi kalau buat tunas hijau, ini untuk media pembelajaran bagi adik-adik sekolah yang kebetulan kami bina untuk lingkungan hidupnya. Oh, jadi dari tunas hijau itu juga mensosialisasikan ke sekolah-sekolah yang ada di Surabaya? Gitu? Iya, jadi sejak tahun 2000 kami sudah concern ke pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah. Setahun belakangan ini kami fokusnya ke urban farming. Salah satunya juga yang ada di SMA 21 itu juga. Untuk Mbak Triana ini, kalau untuk di SMA 21 itu sudah berapa lama urban farming itu dijalankan? Untuk di SMA 21 kita baru menjalankan tahun pelajaran mulai bulan Juli kemarin. Bulan Juli 2011 ya? Itu dapat manfaatnya nggak sih dari urban farming itu yang dirasakan dari Mbak Triana sendiri itu gimana? Iya, manfaatnya jadi kita lebih bisa memanfaatkan lahan kosong tuh nggak sebagai tempat buang sampah kotoran. Kita bisa memanfaatkan itu buat nanam tanaman itu kan sebagai media pembelajaran juga buat pelajaran mulak lingkungan hidup itu. Dan untuk kalau di sekolah sendiri itu semua siswa atau bagaimana yang ikut melakukan urban farming itu? Ya, untuk semua siswa terutama kelas 10 kan ada pelajaran muatan lokal lingkungan hidup. Jadi setiap kali kita ada proses pembelajaran lingkungan hidup, kita selalu menanamkan bibit-bibit itu kan, bibit tumbuhan itu, melakukan urban farming. Nah ini Mas Doni, sebenarnya urban farming itu sama nggak sih dengan bercocok tanam biasa dengan lahan yang luas seperti itu? Metodenya atau pupuknya atau kalau ininya? Pupuk masa tanamnya sama saja, cuma bedanya kan medianya. Kalau ini kan medianya kita gunakan polybag. Jadi bagaimana mengakali? Jadi kalau polybag kita bisa tempatkan juga misalkan nih di halaman yang sempit.
atau di atap rumah. Jadi di atas genteng bisa juga. Kalau menanam biasa kan ya cuma bisanya di tanah yang luas gitu kan. Itu aja. Bedanya cuma masalah media tanamnya aja sebetulnya. Tapi kalau pupuk tidak ada perbedaan? Sama saja. Sama saja ya. Oke, untuk urban farming ini selain bercocok tanam, apa saja sih yang bisa dilakukan lagi? Jadi kalau urban farming itu kan pertanian kota, jadi mana bertani di kota. Jadi emang fokusnya pada bagaimana kita bertani gitu kan, cocok tanam. Jadi dengan bercocok tanam ya? Iya. Oke, untuk dukungan pemerintah sendiri dari Surabaya sebenarnya ada nggak sih gitu? Sangat banyak sekali. Bahkan sejak tahun belakangan itu kan memang Surabaya ada program menggiatkan bagaimana tiap tempat, tiap kampung itu dia juga ada ini urban farming di tiap ini. Tiap kampung bahkan sudah ada dari Dinas Pertanian Kota itu dia aktif memberikan penyuluhan ke ibu-ibu PKK. Kalau Tunas Hijau kami banyaknya ke sekolah. Ke sekolah. Jadi ada sinergi antara Tunas Hijau dan dengan ini pemerintah Kota Surabaya. Kalau misalnya dari sekolah SMA 21 sendiri, ada tidak dari pemerintah langsung untuk sosialisasi kepada sekolah-sekolah itu? Iya. Untuk sosialisasi kepada sekolah itu sangat besar sekali. Terutama untuk sosialisasi pemerintah untuk melakukan tahan sampah. Itu pemerintah sendiri itu memberikan sumbangan itu bak sampah untuk membedakan antara sampah basah dan sampah kering. Partisipasinya kan udah cukup besar. Terus itu juga tanaman, pupuk itu sangat banyak sekali disumbangkan untuk sekolah-sekolah yang ingin membelajarkan media urban farming itu. Kalau misalnya hasil-hasil dari urban farming yang ada di sekolah itu nantinya akan dikemanakan? Untuk saat ini kan kita baru proses pembelajaran. Emang ada hasilnya, tapi kan belum maksimal. Tetapi kita selalu mencoba untuk mengembangkan itu kan. Jadi kalaupun ada hasilnya, pasti kita bisa dibuat hasil tabungan atau apa. Untuk masukkan uang pemeliharaan kan juga bisa gitu. Nah, Mas Doni, untuk yang saya tanyakan tadi masalah hasil dari urban farming itu sendiri, sebenarnya jangka panjangnya itu diharapkannya seperti apa sih dari hasil-hasilnya itu? Jadi kalau untuk jangka panjang, paling tidak bisa untuk salah satu alternatif memberikan penghasilan tambahan. Tapi kalau buat Tunas Hijau, saat ini berhasil, kebanyakan selain kami bagikan ke tetangga, karena markas kami ada di komplek pemukiman, kebanyakan juga ini selain dikonsumsi sendiri, dibawa pulang sama ini adik-adik yang belajar urban farming ke Tunas Hijau. Jadi dibagi-bagikan juga? Kalau untuk Tunas Hijau iya, karena tujuan kami edukasi. Tapi harapan kami, paling tidak sekolah bisa mengembangkan menjadi alternatif salah satu belajar dan juga untuk penghasilan tambahan guna kepentingan lingkungan hidup. Mana sasaran yang lebih penting antara tadi Mas Doni bilang ada sosialisasi pada ibu-ibu PKK juga gitu. Mana yang lebih penting antara ibu-ibu PKK atau ke sekolah-sekolah? Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita akan bahas lagi setelah jeda komersial. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Jurnal Pagi Jatim akan segera kembali.